Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 yang solih-solihah dan juga hebat. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah. Nah, bersama Miss Saras, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia tentang kalimat penolakan di tema 1, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Anak-anak hebat sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Sip, alhamdulillah, luar biasa. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya nak, supaya diberikan kelancaran dan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari anak-anak hebat, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis kalimat, yaitu kalimat ajakan dan juga kalimat perintah. Anak-anak masih ingat? Alhamdulillah. Nah, kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Biasanya kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo, mari, atau yuk. Contohnya, ayo kita belajar bersama. Nah, kemudian yang kalimat perintah adalah kalimat yang memiliki arti memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya ditandai dengan akhiratlah atau kan. Contohnya, tutuplah pintu itu. Nah, di kalimat ajakan dan kalimat perintah ini sama-sama diakhiri dengan tanda baca seru ya nak ya, dan juga harus diucapkan dengan bahasa yang sopan. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak mengucapkan kalimat penolakan? Tentu sudah pernah, bukan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan saat menolak suatu ajakan, permintaan, atau pendapat orang lain. Kalimat penolakan ini menunjukkan ketidakmauan kita tentang menolak suatu ajakan, permintaan, atau tidak setuju pada pendapat orang lain. Kalimat penolakan juga harus disampaikan dengan bahasa yang sopan ya nak ya, agar orang lain tidak tersinggung. Nah, kemudian ciri kalimat penolakan itu apa saja ya? Nah, di ciri-ciri kalimat penolakan biasanya ditandai dengan kata-kata berikut ini nak. Yang pertama yaitu kata maaf. Contohnya, maaf, saya tidak setuju dengan usulmu. Yang kedua, ditandai dengan kata terima kasih. Terima kasih Dina, saya sudah membawa bekal. Ini biasanya diucapkan ketika ada yang menawarkan makanan kepada kita. Nah, yang ketiga, ditandai dengan kata tidak. Contohnya, tidak nak, Bapak masih kenyang. Nah, itu tadi ciri-ciri kalimat penolakan ya nak ya. Ada 3 kata, yaitu maaf, terima kasih, atau tidak. Nah, anak-anak bisa memakai salah satu kata-kata tersebut. Nah, sekarang coba perhatikan percakapan berikut ini nak. Sarah, ayo kita belajar bersama. Maaf Hasan, saya tidak bisa karena harus membantu ibu di rumah. Nah, di percakapan tersebut ada kalimat ajakan, yaitu Hasan yang mengajak Sarah, ayo kita belajar bersama. Tetapi Sarah menolak ajakan Hasan dengan sopan. Sarah memakai kata maaf. Nah, jika kita menolak suatu permintaan seseorang harus dengan bahasa yang sopan ya nak ya, bisa memakai kata maaf. Nah, kemudian
Kemudian perhatikan gambar percakapan berikut ini, Nak. Berikut ini ada 2 percakapan. Yang pertama yang paling atas. Ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Pada gambar tersebut terdapat kalimat tidak mau aku malas. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat penolakan yang kurang baik ya Nak ya. Kata yang digunakan kurang sopan dan bisa jadi menyinggung perasaan orang lain. Nah, kemudian di percakapan yang kedua, ayo kita bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, pada gambar tersebut terdapat kalimat maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Kata maaf digunakan untuk memperhalus penolakan. Nah, jadi yang paling baik ketika kita mengucapkan kalimat penolakan itu seperti contoh di gambar percakapan yang kedua ya Nak ya, harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, anak-anak coba perhatikan percakapan berikut ini. Aldi dan Eza sedang menikmati es krim di taman sekitar lingkungan rumah mereka. Ketika es krim milik Eza sudah habis, ia langsung membuang bungkus es krim begitu saja. Eza berkata, Aldi, buang saja es krimnya di sini. Aldi menjawab, tidak Eza, sebaiknya kita membuang bungkus es krim di tempat sampah. Nah, kira-kira anak-anak menemukan kalimat penolakan tidak Nak di percakapan tersebut? Iya, pintar sekali. Ada di kata, tidak Eza, sebaiknya kita membuang bungkus es krim di tempat sampah. Di situ Aldi menolak ajakan Eza untuk membuang sampah tidak di tempatnya dengan memakai kata tidak. Nah, anak-anak, kalimat penolakan juga terdapat di dalam dongeng loh. Perhatikan dongeng yang berjudul Kisah JJ si Jerapah ini. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling tolong-menolong antar teman itu penting. Nah, di kalimat penolakan dalam dongeng ini, anak-anak menemukannya tidak Nak? Mana yang disebut kalimat penolakan pada dongeng kisah JJ si jerapah ini? Iya, ada di kata tidak mau kek, saya sedang repot. Nah, itu adalah kalimat penolakan yang diucapkan JJ. Tapi apakah penolakan itu bersifat sopan Nak? Iya, tentu tidak ya. Sebaiknya si JJ mengucapkan kata penolakan, kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan. Bisa memakai maaf. Contohnya, maaf kek, saya tidak bisa, saya sedang repot. Seperti itu ya Nak ya. Kalimat penolakan jika kita memakai bahasa yang sopan bisa menjalin kerukunan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini Nak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Misaras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.